prinsip muslim. Jelas dia Allah menjadi tujuannya, kemudian aktivitasnya ibadah, kemudian selain dia ibadah, dia menjadi pemimpin. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bagaimana Allah menjadikan manusia itu sebagai pemimpin. Allah memberikan potensi kepada manusia itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi kefasikan ada di dalam diri manusia. Kemudian potensi ketakwaan kepada Allah pun ada di dalam diri manusia. Tinggal kita mau milih yang mana. Apakah kita ingin derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melampaui derajat malaikat. Kalau malaikat taat kepada Allah wajar, karena memang diciptakan dari cahaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang dia inginkan, mempunyai hawa nafsu. Tapi nafsunya senantiasa dijaga karena takutnya kepada Allah, derajatnya bisa melebihi malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Assalamualaikum Nusantara, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip seorang muslim. Bagaimana prinsip seorang muslim itu? Yang pertama adalah Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan kita. Sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan aktivitas hendaknya kita melakukannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ibadah yang kita kenal, ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Ada ibadah minimal seumur hidup sekali, yaitu ibadah haji. Ada ibadah bulanan, yaitu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah. Kemudian juga ada ibadah pekanan, yaitu ibadah sholat Jumat. Kemudian juga ada ibadah harian, yaitu sholat 5 waktu. Ada lagi ibadah jam, menit, bahkan detik, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyani. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang senantiasa mengingat Allah, takut kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi aktivitas kita memang ibadah. Ada sholat sunnah, ada qobliyah, ba'diyah, sholat duha, bahkan sholat malam, afdolus sholah, ba'dal faridah, sholatul lail. Sholat utama adalah sholat 5 waktu, setelah itu sholat malam. Jadi kita tidak jauh kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya prinsip muslim jelas dia Allah menjadi tujuannya, kemudian aktivitasnya ibadah, kemudian selain dia ibadah dia menjadi pemimpin sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bagaimana Allah menjadikan manusia itu sebagai pemimpin. Allah memberikan potensi kepada manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi kefasikan ada di dalam diri manusia. Kemudian potensi ketakwaan kepada Allah pun ada di dalam diri manusia. Tinggal kita mau milih yang mana. Apakah kita ingin derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan melampaui derajat malaikat. Kalau malaikat taat kepada Allah wajar karena memang diciptakan dari cahaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang dia inginkan, mempunyai hawa nafsu. Tapi nafsunya senantiasa dijaga karena takutnya kepada Allah, derajatnya bisa melebihi malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Itulah manusia. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi manusia berikutnya adalah ada di dalam dirinya kemaksiatan dan dosa. Dia bisa lebih hina daripada binatang kalau mengikuti hawa nafsu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, manusia bisa membunuh anaknya, orang tuanya kalau dia mengikuti hawa nafsunya. Lebih sesat daripada binatang, bahkan lebih dahsyat lagi kekejamannya daripada setan. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya selain tujuan kita taat kepada Allah melalui ibadah dan takwa, kemudian diikuti dengan menjadi seorang pemimpin di muka bumi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Allah sebagai tujuannya bukan hanya di ibadah, kemudian dia menjadi pemimpin, selanjutnya adalah dia mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi seorang dai, juru dakwah, apapun profesinya. Apakah dia seorang dokter, insinyur, programmer, apapun profesinya, dia mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Perkataan yang paling dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya poin yang kedua, prinsip seorang muslim yaitu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Ar-Rasul qudwatuna. Teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dijadikan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dia menjadi imamul mursalin, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kemudian juga akhlaknya sangat luar biasa. Bagaimana akhlak nabi? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak nabi adalah Al-Qur'an, Al-Qur'an yang berjalan. Kemudian juga agar kita mendapatkan syafaat nabi, seringlah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji Allah perintahkan, ibadah zakat Allah perintahkan, ibadah sholat, ibadah-ibadah lainnya yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya tapi dia tidak melakukannya. Tuhan kita beribadah kepada dia totalitas, namun Allah tidak melakukannya. Akan tetapi giliran untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kepada hambanya, lebih dahulu Allah memberikan salam penghormatan bersama para malaikatnya yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh sebab itu, agar kita mendapatkan syafaat Nabi, sering-seringlah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga agar kita mendapatkan syafaatnya, lakukanlah, hidupkanlah sunnah di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan disayang oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip muslim yang ketiga adalah yaitu Al-Quran dusturuna, atau Al-Quran pedoman hidup kami. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Yaitu barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah, yaitu melalui Al-Qur'annya, niscaya dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan celaka. Jaminan siapa? Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berpegang teguhlah kalian, kita semua, kepada Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, yaitu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Ini luar biasa. Aku tinggalkan kepada kamu, aku tinggalkan kepada kalian, aku wasiatkan kepada kalian dua hal, manakala kalian memegangnya, niscaya tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau selamat nggak di dunia kita? Mau bahagia nggak kita di dunia dan akhirat? Maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dengan taat yang mutlak. Jangan tanya lagi. Apa yang diperintahkan oleh Allah, seluruhnya kita ikuti.
Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat namanya, wa rafa'na laka dzikrak. Maka ketaatan kepada Rasul pun harus kita ikuti sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di dalam hal yang dilarang oleh Allah sama juga dengan yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tidak ada orang yang paling hebat dalam penghafalannya tentang Al-Quran, dalam bacaannya, dalam pemahamannya, dalam pengamalannya, dalam dakwahnya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah disampaikan semua ayat Al-Quran seluruhnya, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, semuanya sudah diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Oleh sebab itu, supaya kita selamat dunia maupun akhirat, targetnya orang beriman bukan hanya bahagia di dunia seperti orang-orang kafir atau orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaannya hanya di dunia saja. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Bedanya, targetnya orang beriman bahagia, sukses dunia dan akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh sebab itulah kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Bahkan dia sebagai syifa, penyembuh, obat kita, baik sakit fisiknya ataupun batinnya, ya diobati dengan Al-Quran, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja pun berada, selanjutnya agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik harus mempunyai prinsip seorang muslim. Yang keempat, prinsip seorang muslim adalah al-jihadu sabiluna, atau jihad jalan kami. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Nah, konteks masalah jihad di sini adalah kita dengan belajar sungguh-sungguh, kemudian juga mencari nafkah karena Allah untuk keluarga. Itu adalah jihad fisabilillah. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya, dan yang orang terbaik untuk keluarganya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari perbuatan buruk menjadi mulia karena tobatnya kepada Allah, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dulunya hina, kemudian tobat menjadi sangat mulia dunia apalagi akhirat. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kitab sucinya sebagai pedoman dalam hidupnya, belajar untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak belajar semakin dia takut kepada Allah. Itulah para ulama kita. Innama yakhsyallaha
min ibadihil ulama. Orang yang paling takut adalah ahli ilmu. Allah angkat derajatnya semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, orang-orang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah TV One di mana saja berada yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di dalam surat As-Saff. Ini surat yang sangat dahsyat ini ya. Ada di ayat 10 dan sampai 13-nya. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Bayangkan, luar biasa sahabat Nabi Muhammad SAW berjuang dengan harta dan jiwanya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ada pengorbanan lahir batinnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian ayat selanjutnya Allah kembali mengingatkan kepada kita, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, prinsip seorang muslim adalah al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati syahid adalah cita-cita kami, yaitu karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam mencari nafkah, dalam belajar, membela agama dan sebagainya. Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di dalam surat Ali Imran ayat 169-nya, bahkan sampai ayat 171-nya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, dan seterusnya. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapati rezeki. Mereka dalam keadaan gembira, farihina bima atahumullah min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Karena diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka.
bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadli wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyiakan pahala orang-orang yang beriman. Itulah prinsip di antara prinsip seorang muslim. Yang pertama, Allahu ghayatuna. Allah adalah Tuhan kami, Allah adalah tujuan kami. Ar-Rasul qudwatuna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kami. Al-Qur'an dusturuna, Al-Qur'an pedoman hidup kami. Kemudian al-jihad sabiluna, jihad adalah jalan kami. Al-mautu fi sabilillah asma amanina, wafat dalam keadaan syahid, dalam keadaan husnul khatimah, itu adalah cita-citanya orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima seluruh amal ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.